Pada tanggal 1 Mei 1915, saat Perang Dunia Pertama memasuki bulan ke-10, kapal Lusitania berangkat dari New York menuju ke Liverpool. Sebelum mencapai tujuannya, orang-orang di kapal mewah ini akan menyadari bahwa netralitas tidak ada artinya dalam perang. Inilah sejarah Lusitania dan pelayaran terakhirnya yang tragis. Kapal mewah ini dibangun oleh perusahaan pelayaran Cunard pada tahun 1904 dan kapal ini selesai dibangun selama 3 tahun. Setelah itu kapal tersebut mulai berlayar melintasi jalur transatlantik. Ketika pertama kali kapal mewah itu berangkat dari Liverpool, setidaknya ada sekitar 100.000 orang yang sudah bersiap di pelabuhan untuk menyaksikan ketika kapal mewah Lusitania berlayar. Kapal itu disebut-sebut mampu berlayar hingga kecepatan 24 knots, lebih cepat daripada saingannya. Dan bahkan untuk waktu yang singkat, kapal Lusitania ini pernah menjadi kapal penumpang terbesar dengan panjang sekitar 787 kaki. Lantas apa yang terjadi dengan kapal mewah milik Inggris ini? Kita akan berlayar ke kronologi. Pada akhir April 1915, kapal Lusitania telah berlayar sekitar 201 kali. Kapal tersebut telah menyeberangi transatlantik dan pada tanggal 1 April 1915, kapal itu siap kembali berlayar dari New York menuju ke Liverpool. Sebelum keberangkatan kapal mewah itu, para penumpang sempat membaca koran dan ada sebuah informasi yang disampaikan sama Kedutaan Besar Jerman. Isinya adalah memberitahukan bahwa adanya zona perang maritim. Jadi, untuk para penumpang yang akan menaiki kapal-kapal dengan bendera Inggris, mereka harus hati-hati dan bahkan mereka juga harus menanggung resikonya nanti. Isi dari informasi yang disampaikan Kedutaan Jerman itu sebenarnya tidak menyebutkan nama kapalnya, tapi semua orang tahu bahwa maksud dari informasi itu ditujukan pada kapal Lusitania. Saat itu ada sekitar 1.959 penumpang di kapal Lusitania yang siap berlayar menuju ke Liverpool. Kapten kapal Lusitania mencoba untuk menenangkan para penumpangnya dengan mengatakan bahwa kapal Lusitania bisa berlayar dengan kecepatan tinggi sehingga mereka akan lolos dari kapal selam. Sementara itu, di tempat lain atau tepatnya di pantai timur Laut Jerman, sebuah kapal dengan jenis yang berbeda menyelinap keluar dari pelabuhan. Ini adalah sebuah kapal selam Jerman yang disebut U-20. Kapal selam Jerman itu dikapteni oleh Walter Schweiger yang saat itu masih berusia 32 tahun. Meskipun usianya masih terbilang muda, tapi dia dianggap ahli dalam penyelaman dengan U-boat dan kapalnya sering digunakan untuk mencoba taktik kapal selam baru. Dia adalah salah satu dari sekian banyak kapten U-boat yang pernah menjadi bagian dari kapal selam Jerman sebelum perang terjadi. Kapten Walter Schweiger ini akan memiliki otoritas mutlak pada saat patroli. Kapalnya juga merupakan salah satu dari 25 kapal yang mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Dalam patroli U-boat Jerman ini, ia mendapatkan perintah untuk pindah posisi antara Inggris dan Irlandia dan memburu kapal pengangkut untuk menghalangi peluang Inggris menyerang Jerman. Beda halnya dengan pelayaran dari Lusitania. Kapal itu berlayar dengan normal. Kapal mulai meninggalkan pelabuhan New York. Kapten kapal Lusitania bernama William Thomas Turner tidak membawa Lusitania dengan kecepatan penuh karena saat itu perang menyebabkan penurunan perjalanan yang begitu dramatis sehingga perusahaan pelayaran Cunard ini memang mengatakan untuk menekan biaya pelayaran sehingga yang dilakukan sama Captain Turner adalah tidak menggunakan keseluruhan ruang boiler atau boiler room. Dari 4 ia hanya menggunakan 1. Nah, hal ini berdampak pada kecepatan pelayaran dari Lusitania yang tadinya bisa berlayar sampai 25 knots, namun dalam pelayaran setelah terjadinya perang, maka kapal itu bisa berlayar hanya dengan kecepatan antara 21 sampai 22 knot. Nah, hal itu dilakukan sama Captain Turner dalam upayanya untuk menghemat bahan bakar dan biaya pelayaran Lusitania seperti yang diperintahkan sama pihak perusahaan Cunard. Pihak perusahaannya sendiri sebenarnya tidak mempublikasikan mengenai penghematan biaya pelayaran, tapi ada beberapa penumpang yang sadar kalau hal itu memang dilakukan sama pihak
perusahaan. Hari Kamis malam, tepatnya tanggal 6 Mei 1915, ketika para penumpang di kapal Lusitania itu menikmati makan malam, beda halnya dengan salah seorang kru dari kapal Lusitania. Ia adalah kru radio dari kapal itu. Ia mendapatkan 2 pesan dari kapal selam Irlandia yang aktif di sepanjang pantai selatan Irlandia. Isi pesannya ini membingungkan karena 2 pesan itu masuk secara bersamaan. Yang intinya, kapal Lusitania ini harus berada di rute yang aman keesokan harinya atau tanggal 7 Mei 1915. Ini adalah hari terakhir para penumpang yang ada di atas kapal Lusitania berada di kapal mewah itu, karena sebentar lagi kapalnya akan tiba di Liverpool. Kebanyakan para penumpang bangun sekitar pukul 5:30 pagi waktu setempat untuk melihat matahari terbit. Saat pagi itu justru para penumpang disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa, di mana mereka bisa melihat kapal HMS Partridge, yaitu kapal destroyer Inggris berkecepatan tinggi. Tapi sayangnya kapal itu tidak berlayar dan tidak diperintah untuk mengawal kapal Lusitania. Dalam perjalanannya menuju ke Lusitania, kabut turun. Dan di saat itu Captain Turner terpaksa memperlambat laju dari pelayarannya menjadi 15 knot. Captain Turner melanjutkan pelayarannya. Pada pukul 11:30 siang waktu setempat, kabut mulai hilang dan sebuah pesan lainnya sampai ke petugas radio kapal Lusitania yang menginformasikan bahwa ada kapal selam aktif di bagian selatan Irlandia, dan isi pesan terakhirnya adalah kapal Lusitania harus mengetahui pesan itu. Kabut kemudian menghilang dan kapal Lusitania mulai terlihat dari jarak sekitar 20 mil oleh kapal selam manapun. Salah satu kapal selam yang melihat kapal itu sedang berlayar adalah U-boat milik Jerman. Karena kabut sudah menghilang, maka Captain Turner segera menambah kecepatan pelayarannya menjadi 18 knot. Ia juga memerintahkan kru kapalnya untuk nantinya menambah kecepatan kapal jika diperlukan dalam kondisi darurat. Namun ternyata sebelum kapal Lusitania ini terlihat oleh kapal selam dari Jerman, Captain Walter telah menempatkan posisi U-boat-nya di posisi siap untuk menembak kapal Lusitania. Captain Walter ini kemudian memindahkan kapal selamnya dengan jarak tegak lurus sehingga nantinya ia akan mengunci target, yaitu kapal Lusitania. Dan memang benar di logbook pelayaran dari Captain Walter itu dia menyebutkan bahwa ia sudah mengunci targetnya, yaitu kapal Lusitania dengan garis lurus. Dan hanya beberapa detik berikutnya Captain Walter siap di posisi untuk memberikan tembakan sempurna ke kapal Lusitania. Di sisi lain, orang-orang di kapal Lusitania tidak pernah tahu kalau mereka sedang menjadi sasaran untuk penembakan torpedo U-boat Jerman. Dengan sedikit komando dari Captain Walter, sebuah torpedo langsung ditembakkan menuju ke kapal Lusitania. Ketika torpedo itu ditembakkan, air di sekitar kapal Lusitania itu seperti kaca, sangat bening, sampai-sampai ketika torpedo itu melesat lurus menuju ke Lusitania, para penumpang yang ada di atas kapal bisa melihat torpedo itu menuju ke Lusitania. Sebagian dari mereka panik, sebagian lagi bingung apa yang sebenarnya sedang mereka lihat. Tapi sebagian percaya bahwa torpedo itu mengarah ke Lusitania. Sayangnya, pada saat torpedo itu sedang menuju ke arah kapal Lusitania, kebanyakan kru dari kapal Lusitania itu sedang berada di sisi kanan karena mereka sedang menyiapkan koper-koper dan barang-barang penumpang untuk nanti persiapan ketika kapalnya berlabuh di Liverpool. Beberapa detik saat torpedo itu ditembakkan, beberapa penumpang masih bingung kemana sebenarnya arah torpedo itu ditujukan. Dan setelah masuk ke bagian bawah kapal, tidak ada yang terjadi di kapal Lusitania. Kebanyakan penumpang berpikir bahwa mungkin saja torpedo itu memang sengaja diarahkan ke Lusitania, tapi sebenarnya targetnya bukan Lusitania. Tapi ternyata hanya beberapa saat setelah kebanyakan penumpang berpikir seperti itu, sebuah ledakan besar terjadi. Ledakan itu mengguncang kapal Lusitania dan membuat para penumpang di kapal itu panik. Bagaimana tidak, ternyata torpedo seberat 350 pon itu telah membuat lubang yang sangat besar di kapal Lusitania. Torpedo pertama ini ditembakkan sekitar pukul 2:10 siang waktu setempat. Semua orang di kapal itu benar-benar ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal Lusitania. Padahal
Padahal saat itu telah terbentuk lubang yang sangat besar karena kapten sedang menjalankan kapalnya dengan kecepatan 18 knot. Hal inilah yang membuat sekitar 100 ton air per detik masuk ke kapal Lusitania dan membuat kapal itu miring ke kanan. Tapi beruntung, sekat kedap air berfungsi dengan baik sehingga kapal masih dalam posisi yang juga baik-baik saja. Tapi ternyata hanya 30 detik dari ledakan yang pertama, torpedo kedua dikirim dan lagi-lagi membuat ledakan yang sangat besar di kapal Lusitania. Saat itu yang dilakukan oleh Kapten Turner adalah meminta krunya untuk segera mematikan mesin. Tapi ternyata mesin tidak merespon. Dan Kapten menambahkan perintahnya untuk mengarahkan kapal itu menuju ke pantai. Tapi lagi-lagi kemudinya tidak merespon. Beberapa skoci telah rusak karena dampak ledakan dan kapal itu sudah miring 15 derajat ke arah kanan. Dalam kondisi itu ternyata dinamo listrik utama kapal Lusitania ini sudah rusak sehingga penumpang yang ada di kapal Lusitania harus bertahan dalam kondisi kegelapan total. Kapal Lusitania secara perlahan mulai tenggelam. Belum lagi ada 70 lubang intip rusak dalam kondisi terbuka. Nah, hal ini menyebabkan lagi-lagi air terus masuk ke kapal Lusitania. Diperkirakan sekitar 260 ton air per menit masuk ke kapal itu. 10 menit setelah ledakan, semua orang di dek berdiri dalam keheningan yang mencekam sambil terus menunggu kapal melambat untuk mulai menurunkan skoci-skoci. Ketika skoci pertama mulai diturunkan, kondisi dari kapal Lusitania itu sedang parah-parahnya sehingga yang terjadi tiba-tiba saja skoci itu macet. Nah, beberapa penumpang yang mau masuk ke dalam skoci itu harus melompat cukup jauh. Hal ini benar-benar menakutkan karena orang-orang yang ingin menyelamatkan diri mereka harus lompat dengan lompatan yang cukup jauh dalam kondisi skoci yang menggantung. Di sisi sebelah kiri, hampir semua skocinya mengalami kerusakan dan tidak berfungsi. Ada satu skoci, yaitu skoci nomor 18 yang hendak dinaiki oleh sekitar 40 penumpang yang terdiri dari wanita dan juga anak-anak. Tapi ternyata skoci ini masih tersangkut pada sebuah pin. Nah, kru kapal yang menjaga skoci itu menolak untuk menurunkan skoci tersebut karena ia belum mendapatkan perintah dari kapten untuk menurunkan skoci itu. Karena kesal dan penumpang sudah ketakutan, mereka ingin menyelamatkan diri. Ada salah seorang penumpang yang menodongkan senjata kepada kru penjaga skoci itu dan mengatakan ia tidak peduli dengan perintah kapten. Apakah kamu tidak melihat bahwa kapal ini sebentar lagi tenggelam? Nah, karena ketakutan akhirnya kru mau tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh penumpang. Ia melepaskan pinnya dan membuat skoci itu mulai turun. Tapi karena kondisi dari kapal Lusitania yang benar-benar kacau saat itu, yang terjadi adalah skoci itu menghantam dinding bagian kiri dari kapal Lusitania dan skocinya hancur. Kapten Turner menyadari bahwa kapalnya ini sudah hampir tenggelam. Jadi dia mempertaruhkan nyawanya, ia segera menggunakan pelampung dan kembali berjaga. Kapten memerintahkan krunya untuk mengirimkan sinyal SOS berulang-ulang kali. Saat itu posisi kapalnya sudah miring 25 derajat. Semakin lama kapal Lusitania itu semakin melambat, kecepatannya sekitar 4 knot dan disitulah skoci-skoci mulai diturunkan. Nah, ada salah seorang kru kapal yang sedang menurunkan skoci. Ia menurunkannya secara perlahan, tapi begitu ia menengok ke arah kanan dan kirinya, ia melihat ada beberapa kru yang tidak berpengalaman menurunkan skoci. Ia sudah khawatir melihat kru itu menurunkan karena ia terlihat tidak berpengalaman, dan benar saja ketika skocinya diturunkan sekitar jarak 30 kaki dari air, skoci itu justru menghantam bagian lambung dari kapal Lusitania hingga kemudian hancur. Para penumpangnya otomatis tenggelam. Semakin lama kondisi Lusitania semakin parah. Kru kapal berusaha untuk menyelamatkan para penumpang dan mereka juga berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sebagian besar penumpang dan juga kru kapal berusaha menyelamatkan diri mereka dengan cara menggunakan pelampung dan loncat dari atas kapal. Setelah itu mengetahui kondisi Lusitania yang semakin miring dan hampir tenggelam, mereka yang tidak menggunakan skoci berusaha untuk berenang menjauh dari kapal yang hampir tenggelam itu. Pada akhirnya dari 22 skoci yang dimiliki kapal Lusitania, hanya 6 yang mampu lolos dari tragedi yang dialami oleh Lusitania. Dikisahkan oleh beberapa penumpang yang selamat ketika mereka berusaha menjauh dari kapal Lusitania yang hampir tenggelam, mereka melihat para penumpang yang tidak menggunakan pelampung
Mereka mengangkat tangan dari permukaan air untuk meminta pertolongan. Tapi itu hanya berjalan beberapa saat saja. Setelah itu, kondisi laut menjadi tenang. Para penumpang yang selamat harus terombang-ambing selama kurang lebih 3 jam setelah peristiwa tenggelamnya kapal Lusitania. Mereka kemudian diselamatkan oleh 2 kapal, salah satunya adalah kapal nelayan. Pada akhirnya, torpedo yang ditembakkan ke kapal Lusitania itu memakan korban sejumlah 1.195 jiwa. Hanya sekitar 764 orang yang selamat. Bahkan 600 penumpang lainnya tidak pernah ditemukan. Kapal itu tenggelam hanya dalam waktu 18 menit setelah torpedo pertama ditembakkan. Dan saat itu suhu air sekitar 18 derajat Celcius. Sulit dibayangkan bagaimana para penumpang ini bertahan untuk bisa menyelamatkan diri mereka. Bangkai kapal Lusitania itu ternyata tergeletak di kedalaman 305 kaki di Samudra Atlantik Utara dekat Irlandia. Karena ada ratusan penumpang warga negara Amerika di kapal Lusitania itu yang menjadi korban atas tenggelamnya kapal Lusitania yang ditorpedo oleh Jerman, maka kemudian Amerika Serikat yang awalnya menjadi negara netral pada Perang Dunia Pertama ini 2 tahun kemudian ikut dalam Perang Dunia Pertama. Nah, Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai tenggelamnya kapal Lusitania. Nah, tapi banyak kontroversi juga yang menyebutkan kenapa kapal Lusitania ini bisa tenggelam. Ada yang bilang sebenarnya kapal Lusitania ini bukan kapal mewah untuk pelayaran. Karena waktu ekspedisi untuk menemukan kapal itu di kedalaman 305 kaki, ada ahli kelautan yang bilang kalau mereka menemukan banyak peluru militer di kapal tersebut. Dan bahkan juga ada yang menyebutkan bahwa kapal Lusitania itu sedang membawa jutaan peluru di kapal itu ketika berlayar menuju ke Liverpool. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah memang kapal ini ditorpedo pada saat sedang berlayar menuju ke Liverpool, ataukah kapal Lusitania ini sebenarnya bukan kapal penumpang tapi mereka udah menyiapkan serangan untuk Jerman? Nah, kalian percaya yang mana nih? Kalau kalian pernah mendengar konspirasi lain, mungkin kalian boleh komen di kolom komentar. Nah, ini sebenarnya hanya informasi singkat, kronologi singkat, karena seperti kalian tahu, kisah tentang tenggelamnya kapal Lusitania ini panjang banget, tapi aku hanya mengambil kronologinya aja untuk aku sampaikan sama kalian. Nah, terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di nyalain lonceng notifikasi, di like, sama di komen-komen di bawah sini menurut pendapat kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dan di koran itu diinformasikan oleh Kedutaan Besar Jerman bahwa penumpang-penumpang yang akan naik kapal selam itu dikapteni oleh Walter Schweitzer. Kapten kapal dari saat itu ketika torpedo itu ditembakkan, kondisi perairan di sekitar wilayah bagaimana tidak apa tadi? Bercanda.